Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Heriawan dari Fakultas Teknik Industri dengan NIM 15/2021-011. Di sini saya akan mengerjakan tugas AIK, yaitu tugas ceramah singkat tentang sumber-sumber hukum Islam. Secara global, sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu menurut sebagian besar ulama dan menurut manhaj tarjih Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan fungsi peran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam. Mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup dan sebagai korektor dan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat menurut bahasa berarti melemahkan. Al-Quran sebagai mukjizat sebagai bukti kebenaran Muhammad selaku utusan Allah untuk membawa risalah bagi manusia. Yang ketiga sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah sumber petunjuk. Di dalamnya tertuang aturan dan hukum yang menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang keempat adalah sebagai korektor dan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, tapi ia merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Di sini ada nama-nama Al-Quran, yaitu yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Az-Zikru, yang keempat Al-Mau'izah, yang kelima Al-Huda, dan yang keenam adalah Asy-Syifa. Cara turunnya Al-Quran yang pertama, periode Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, periode Madaniyah, ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Hadis menurut bahasa berarti komunikasi, cerita atau percakapan. Sedang menurut istilah adalah ma'udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifat, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takriri atau sifat. Di sini dijelaskan ada ijtihad atau metode istinbat. Pengertian ijtihad berasal dari kata jahada, berarti berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut Mufti Ali, ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan As-Sunnah. Secara garis besar, ajaran Islam telah diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi masih ada hal-hal yang bersifat global atau belum detail penjabarannya. Oleh sebab itu, perlu adanya ijtihad para ulama untuk menentukan kepastian hukum tentang sesuatu masalah merujuk kepada dalil-dalil umum Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, dasar ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber itu. Mungkin ini saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.